언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Sebelumnya kita sudah sampai di bab 26 ya 여러분. Kali ini nanti kita akan membahas bab lanjutannya kemarin, yaitu hari ini kita akan membahas bab 27 ya. Di bab 27 ini kita akan belajar dua pola kalimat ya. Yang pertama itu ada pola kalimat myeon ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan dari awal ya. Kalau ada kata kerja belakangnya ada kata myeon seperti ini, itu artinya adalah jika gitu ya 여러분. Terus ini selanjutnya kita akan membahas kata kerja bentuk semnida atau kata kerja bentuk semnika. Jadi ini ya. Jadi pola kalimat kata kerja bentuk semnida atau semnika ini juga pernah saya bahas sekilas sebelumnya ya. Oke, ini nanti kita akan lebih menekankan biar lebih paham lagi. Ya. Jadi kita lanjutkan dari awal dulu ya 여러분, dari judulnya terlebih dahulu. 어디가 아프십니까? 어디가 아프십니까? Kalau nikah ini kata kerja bentuk nikah itu berarti tanda tanya ya. Ini kata kerja bentuk tanya. Jadi odi. Kalau odi itu di mana? Kalau odika itu di manakah yang 아프십니다. 아프다 itu sakit ya. Kalau 아프시다 itu sakit tapi dalam bentuk honorofik ya. Kalau 아프십니까 itu bentuk tanda tanya, bentuk kalimat tanya dari semnida gitu ya. Manakah yang sakit? Berarti ini adalah kalimat yang sangat-sangat honorofik ya, sangat-sangat halus ya 여러분 ya. Jadi ini kita langsung ke tehwail percakapan 1. Coba kita bahas pelan-pelan. Ini ada percakapan antara Rihan dan Tuan ya. Tuan si konen ke 왜 그래요? Saudara Tuan, 걷는 게, 걷다 itu artinya adalah berjalan. 걷는 게 itu artinya adalah berjalanmu. Kenapa kok seperti itu? Ya, 걷는 게 kalau ini berarti berjalannya itu dirubah ke dalam bentuk kata benda. Kalau 걷다 itu kan kata kerja. Kalau 걷는 게 berarti berjalan tapi dalam bentuk kata benda gitu ya. Berjalanmu kenapa begitu gitu ya. 발목이 좀 아파요. Pergelangan kakiku 좀 itu sedikit ya, berasal dari kata 조금 아파요, sedikit sakit ya. 발목을 빈 거 아니에요? Kalau 아니다 itu artinya adalah bukankah itu ya. Itu bukankah itu kakimu keseleo gitu ya. 빨리 병원에 가보세요. Kalau ada kata kerja belakangnya 보세요 berarti cobalah kata pergi ke rumah sakit paling cepat ya, secepatnya. Cobalah pergi ke rumah sakit. 이 근처에, kalau 근처 itu sekitar ya. Kalau ini berarti di sekitar ini atau di sekitar sini apakah ada rumah sakit gitu ya. 지하철역 근처에 정형외과가 있어요. Jadi
di sekitar ini yok itu stasiun kereta bawah tanah itu ada Jongyongwekwa, itu artinya adalah klinik ortopedi atau klinik tulang gitu ya. Neil Ajimedo Abemyon ya, besok jika masih sakit juga pada pagi hari gitu ya, maksudnya besok jika kok masih sakit, Elkeo akan coba untuk pergi gitu ya. Gomawo ya, terima kasih. Seperti itu ya 여러분 ya. Coba kita dengarkan, ini ada di track 85 ya. Coba kita dengarkan. 27과 어디가 아프십니까? 대화 1. 두한 씨, 걷는 게 왜 그래요? 발목이 좀 아파요. 발목을 삔 거 아니에요? 빨리 병원에 가보세요. 이 근처에 병원이 있어요? 지하철역 근처에 정형외과가 있어요. 내일 아침에도 아프면 가볼게요. 고마워요. Sekarang kita lanjutkan yang pertanyaannya ya 여러분 ya. Nomor 1, Tuan. Tuan은 어디가 아파요? Tuan, 어디 itu di mana? Kalau 어디가 itu di manakah yang sakit gitu ya. Jadi 발목이 아파요. Pergelangan kakinya sakit gitu ya. Nomor 2, 정형외과가 어디에 있어요? Jadi ini ya 정형외과, klinik ortopedi atau klinik tulang itu ada di mana gitu ya. Jadi 지하철역 근처에 있어요. Ada di sekitar yok stasiun kereta bawah tanah. Sekarang kita lanjutkan yang kosakata tentang ini kosakata tentang 병원 rumah sakit ya walaupun ini ada nekwa klinik dalam, 정형외과 itu klinik tulang atau ortopedi, 치과 klinik gigi, 안과 klinik mata. Terus ini ada 이비인후과 itu artinya ada klinik THT ya, telinga, hidung dan tenggorokan. Terus pibuqua itu klinik kulit, 산부인과 klinik kandungan ya. Kalau ini aqua klinik anak ya, klinik anak. Bisa 여러분 hafal sendiri ya ini ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. 그림을 보고 알맞은 표현을 연결하세요. Jadi kalau ada kalimat seperti ini kalian penggal di kata ko-nya ini terlebih dahulu ya. Jadi 보다 lihatlah gambar ko, kemudian lalu kalian baca dari belakang. 연결하다 itu menyambungkan, sambungkanlah. Ini ekspresi yang benar atau ungkapan yang benar. Ya ini ya 정형외과 berarti klinik ortopedi. Ya, ini tinggal menyambungkan gini ya. 산부인과 itu artinya adalah klinik kandungan. Ini ya, terus ini 이비인후과 itu artinya adalah klinik tenggorokan ya THT. Terus ini ada 치과 klinik gigi ya. Bisa di sambungkan sendiri. Sekarang kita lanjutkan yang munbob ya, tata bahasa. Ini ada pola kalimat mion ya. Kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata mion di belakangnya, itu artinya adalah jika gitu ya. Udah simpelnya gitu ya, ini nggak usah diartikan, pokoknya kalau ada mion artinya jika gitu aja. Ikta itu membaca, kalau 읽으면 itu jika membaca, kalau 만나다 itu bertemu, kalau 만나면 jika bertemu, kalau 살다 itu tinggal, kalau 살면 itu jika tinggal gitu ya. Sekarang 여러분 kita artikan yang ini ya, saya besarkan biar lebih enak. 아이가 어제부터 열이 많이 나요. 아이 itu artinya adalah anak ya, anak. 어제부터 sejak kemarin atau dari kemarin itu ya, 열이 많이 나요. Kalau 열이 나다 itu artinya adalah demam. Kalau 열이 많이 나다 itu banyak demam. Maksudnya itu demam sekali gitu ya. Jadi anak sejak kemarin itu demam sekali gitu ya badannya.
아이가 아프면 ya anak itu jika 아프다 sakit 소아과에 가보세요. 보세요, cobalah kata pergi ke klinik anak gitu ya. Sekarang lanjutkan. 감기에 걸렸어요. Aku telah terjangkit atau terserang flu ya. 감기에 걸리다 itu terserang flu. 약을 먹으면 jika makan obat ya 괜찮아질 거예요. Kalau ada pola kalimat belakangnya al 거예요 seperti ini ya, itu kemungkinan akan. Kalau ini 괜찮아 itu tidak apa-apa. Kalau 괜찮아지다 itu menjadi ya. Kemungkinan akan menjadi tidak apa-apa. 이 약을 드세요. Ya, makanlah obat ini. Seperti itu ya, 여러분 ya. Ya, coba misalnya ini. 더우면, ya, 더우면 jika panas itu 에어컨을 켜세요. Menyalakan, kalau 켜다, kalau 켜세요 nyalakanlah AC gitu ya. Terus 사무실이 춥네요. Kantor itu 춥다, dingin ya. Kantornya sangat dingin ya, gitu ya. 추우면 jika 춥다 menjadi 추우면 ya, kalau dirubah ke bentuk 면 itu 춥다 추우면 ya. Jika dingin 문을 닫을까요? Bagaimana kalau 닫다 saya tutup pintunya gitu ya. Terus 음식이 매우면 jadi jika 음식 itu makanannya 맵다 pedas, 매우다 ya. Jadi kalau 맵다 itu menjadi 매우면, bukan 맵면 bukan ya, tapi 매우면. Jika makanannya pedas, 말씀하세요. Berkatalah. 말씀하다 itu berbicara, kalau 말씀하세요 berbicara lah ya. Atau katakanlah itu juga bisa ya. Sekarang kita artikan yang ini ya, 여러분 ya. Oke, kita artikan. 빈간에 맞는 표현을 보기 위해서 골라 면을 사용해서, kalau ada so kita penggal di sini ya. Jadi gunakanlah kata 면 itu ya. Pilihlah di contoh yang mengekspresikan yang benar pada 빈간. So, lalu 문장을 완성하세요. 완성하다 itu menyempurnakan. Kalau 완성하세요, sempurnakanlah 문장 kalimatnya. Ya, oke. Nomor 1, 감기에 titik-titik 내과에 가보세요. Ya, jadi kalau ini nada itu terjadi kalau goli. Jadi kalau 감기 itu kan hubungannya sama 감기에 걸리다. Jadi 감기에 걸리면 gitu ya. Ini. Ya, 감기에 걸리면 maksudnya itu artinya adalah jika terserang flu ya, jika terserang flu 내과에 가보세요. cobalah pergi ke klinik dalam gitu ya. Nomor 2, 얼굴에 뭐가 titik-titik 피부과에 가보세요. Jadi jawabannya adalah 나면 ya. Jadi namun jika nada itu terjadi, jika terjadi apa-apa pada 얼굴 wajah itu ya, cobalah pergi ke klinik kulit gitu ya. Nomor 3, dari ga titik-titik 정형외과가 가야 해요. Jadi dari ga 부러지면 ya. Jadi jika patah ya, dari itu artinya kaki ya. 다리가 부러지면 kaki jika patah itu ini ya. Ya heo harus pergi ke klinik ortopedi atau klinik tulang gitu ya. Sekarang kita lanjutkan 여러분 yang track 86 ini 대화 oke ya. Kita artikan satu persatu artinya dulu ya. Ini ada percakapan antara dokter, 의사 sama tuan.
ya. Odika apa simnika? Jadi odi itu di mana? Kalau odika di manakah yang sakit? Apa ta apa sita? Oce 계단에서 넘어져서. Jadi kemarin sebab 넘어지 menjadi 넘어져. Kemarin sebab aku terjatuh dari tangga gitu ya, dari tangga. 발목을 다쳤어요. Aku telah terluka pergelangan kakiku gitu ya. Terus dokternya bilang, 어디 봅시다. Saya coba lihat ya. Mana saya coba lihat. 여기를 누르면 누르다 itu artinya adalah menekan ya. Jika menekan atau jika saya tekan di sini, 어떻습니까? Bagaimana rasanya? 어떻게 atau 어떻습니까 itu sama ya. Jadi bagaimana rasanya? 너무 아파요. 너무 sangat sakit sekali. Kita apa tadi sakit ya, sangat sakit. Terus 발목을 삐었네요. Jadi pita itu artinya adalah pergelangan kakimu tuh kelihatannya keseleo ya. Jadi pergelangan kakimu tuh keseleo ya, kelihatannya itu gitu ya. Atau terkilir gitu ya. 먹는 약과 밭을 처방해드리겠습니다. Kita itu kalau begitu kita akan saya beri. Ini cobang itu artinya adalah resep ya, meresepkan. Akan saya beri meresepkan. Cobang hata itu meresepkan. Pase itu salon pas atau koyo, dan obat untuk Anda makan atau minum. 그런데 akan tetapi 발목을 삐었을 때 saat 발목을 삐다 itu artinya adalah saat kakimu terkilir gitu ya. 많이 걷지 말고, kamu itu 지말고 itu jangan ya. Kamu itu jangan, 많이 걷다 jangan berjalan banyak ya. Maksudnya itu jangan banyak berjalan. 앉아서 kamu itu duduk, lalu 쉬어야 합니다. 야 합니다. Kamu harus istirahat gitu ya. 그리고 kemudian 찜질을 해주는 곳이 좋습니다. Jadi kalau kata 좋습니다 bisa diartikan sebaiknya ya. 곳이 좋습니다. Sebaiknya kamu memberi untuk kompres ya. Sebaiknya kamu memberi. Juta itu kan memberi kompres atau dikompres. Kalau ini bisa diartikan akan bagus hal memberi kompres atau sebaiknya dikompres gitu ya. Oke 여러분, sekarang kita dengarkan yang track 86 listeningnya. Oke, selamat mendengarkan. 대화 2. 어디가 아프십니까? 어제 계단에서 넘어져서 발목을 다쳤어요. 어디 봅시다. 여기를 누르면 어떻습니까? 너무 아파요. 발목을 삐었네요. 먹는 약과 파스를 처방해 드리겠습니다. 그런데 발목을 삐었을 때는 많이 걷지 말고 앉아서 쉬어야 합니다. 그리고 찜질을 해주는 것이 좋습니다. 네, 알겠습니다. Sekarang kita bahas yang pertanyaannya ya 여러분. Tuanen 왜 발목을 다쳤어요? Tuan itu kenapa? 다쳤어? Telah terluka pergelangan kakinya. Jadi dia terjatuh dari tangga tadi ya. Jadi ini 계단에서 넘어져서. Jadi dia itu telah terjatuh dari tangga lalu 발목을 다쳤어요. Dia telah terluka pergelangan kakinya gitu ya. Sekarang yang nomor 2, 발목이 다쳤을 때는 pada saat terluka pergelangan kakimu 어떻게 해야 해요? Ya 해요 harus melakukan bagaimana gitu ya.
Jadi mani ko jimal ko jima ya, kalau ada kata kerja belakangnya jima itu jangan ya. Ko jimal ko jima, jangan kota berjalan banyak ya, maksudnya itu jangan banyak berjalan. Ko kemudian anjaso duduk, lalu suyoya hamnida, ya heo itu harus istirahat gitu ya. Sekarang kita belajar yang ini ya, percakapan kosakata 2 ini ada cirio, itu pengobatan ya, kosakata tentang pengobatan cirio. Ciryorel hada itu artinya adalah mengobati ya, mengobati. Kalau ini jusarel mata itu artinya adalah menyuntik ya, menyuntik. Kalau susul hada itu mengoperasi. Kalau ini yakel mokta itu makan obat. Terus ini ada soto kelhata, itu artinya adalah membersihkan luka dengan antiseptik ya, mensterilkan luka itu ya. Kalau ini yonkorel bareda itu mengoleskan salep. Terus ini benderel bujira itu menempelkan plester. Kalau ini paserel bujira itu menempelkan koyo atau salon pas ya. Terus ini cimjirel hata itu mengompres ya, kayak gini mengompres. Kalau ini bungderel kamda membalut perban. Kalau ini jumureta memijat. Kalau ini gipserel hata memakai gips itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nomor 1, 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Kalau ada kata kerja itu nohta itu artinya adalah memasukkan ya. Kalau ada seo berarti masukkanlah, perintah ya. Kola pilihan di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambar. Oke, ini kita lewatin aja ya ini ya, karena sudah ada tadi. Soto kata itu membersihkan luka dengan antiseptik, bungtiril kamda itu membalut perban gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang tata bahasa 2 ya Yorobun. Ada kata semnita. Jadi kalau ada kata kerja dirubah ke bentuk semnita, itu kata kerjanya bentuk halus ya. Kalau ini bukan semnita tapi semnika, kalau ini bentuk kalimat tanyanya ya. Ya ini kalimat tanyanya pakai semnika, kalau pola kalimat tidak tanyanya memakai kalimat positifnya memakai semnita gitu ya. Misalnya mokta itu makan menjadi moksemnika gitu ya, atau moksemnita. Kalau ini kalimat tanya, kalau moksemnita itu kalimat biasa. Oke, berarti ini sopan ya. Kita lanjutkan, kita artikan yang ini ya. Otoke osyossemnika, jadi ota itu datang, kalau osita itu datang dalam bentuk honorific ya. Kalau osyossemnika itu bagaimana Anda telah datang. Anda telah datang bagaimana, maksudnya ada yang bisa saya bantu gitu ya. 감기에 걸려서 왔습니다. Sebab aku itu terserang flu, aku telah datang gitu ya. Jadi wassemnida atau wassoyo itu sama ya, cuman kalau wassemnida itu lebih halus dibandingkan kata wassoyo gitu ya. 지금부터 다음 회의 일정을 말씀드리겠습니다. Ya, 지금부터 mulai atau dari sekarang itu 겠습니다 itu akan saya beri, 말씀 itu omongan ya atau perkataan, jadwal rapat berikutnya ya. Mulai sekarang akan saya sampaikan atau akan saya beri omongan ya, akan saya sampaikan itu ya, jadwal rapat berikutnya. Terus ini ya, ini jika dilekatkan pada kata benda maka menggunakan bentuk kata benda imnida itu ya. Misalnya gini, jobuni, jobun, bun itu orang ya, orang tersebut atau orang itu uri sajang nim imnida atau uri sajang nimieyo itu sama ya. Jadi orang itu adalah bos perusahaan kami atau bos kami gitu ya. Terus 지고향은 kampung halamanku ini Bandung입니다. Jadi atau 지고향은 Bandung이에요 itu sama ya. Cuman ini lebih sopan dibandingkan iyeyo.
Terus ini, Rian si saudara Rian jumare mu 했어요. Saudara Rian telah melakukan apa pada akhir pekan? Ya, Oma itu ibu, Oma onje 장을 볼 거예요. 거예요 itu artinya kemungkinan akan, 보다 itu 장을 보다 itu berbelanja ke kapan ya. Maksudnya itu ibu kemungkinan itu akan berbelanja itu kapan gitu ya. Terus 처음 뵙겠습니다. Ini artinya adalah ini pertama kalinya kita bertemu Anda ya. Saya pertama kalinya bertemu dengan Anda. Kata 처음 itu pertama kali ya. 제 이름은 nama saya Tuan입니다. Nama saya adalah Tuan gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya 여러분. 대화를 읽고. Jadi bacalah 대화 percakapannya ko. Kemudian 맞는 답을 고르세요. Pilihlah 답 jawaban yang benar gitu. Kira-kira ini jawabannya yang nomor berapa? Yang nomor 1, 어떻게 오셨습니까? 오셨습니다. Itu artinya adalah telah datang bagaimana atau ada yang bisa saya bantu gitu ya. 주사를 맞았습니다. Aku telah disuntik. Karena itu kata 맞as berarti ini ada kata lampau ya ini ya, menunjukkan kalau ini pola kalimat lampau. Padahal ini belum terjadi ya. Ini mau ngapain Anda gitu ya. Ini kalau dijawab aku telah disuntik ya, jelas salah ya kalau nomor 1. Nomor 2, 배가 아프고 perutku itu sakit ko lalu 설사를 합니다. Aku itu diare atau mencret. Oke ya, 정답은 nomor 2 2번입니다. Sekarang yang nomor 2, 발목을 비면 ya jika pergelangan kaki keseleo, 어떻게 해야 합니까? Ya 합니까? Harus melakukan bagaimana? Ya kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini jawabannya nomor berapa? Nomor 1, 이비인 후과에 가야 합니다. Ya 합니다. Harus pergi ke 이비인 후과 klinik THT. Jelas salah ya. Padahal ini pergelangan kaki keseleo. Kalau nomor 2, 정형외과에 가보는 게 좋습니다. 게 좋습니다 itu artinya adalah bagus hal atau diartikan sebaiknya 보다 mencoba pergi ke 정형외과 klinik tulang atau klinik ortopedi. 정답은 2번입니다. Gitu ya. Sekarang yang waltung aktivitas ya. 보기처럼 이야기해 보세요. 보세요, cobalah, 이야기하다, bercerita, 처럼, seperti, 보기 contohnya. Ya, coba kita artikan. 목이 아프면 jika tenggorokan sakit ya. 목 itu tenggorokan, kalau 아프다 itu sakit ya. Jika tenggorokan sakit, 어디에 가야 합니까? Harus pergi ke mana? 이비인 후과에 가야 합니다. Harus pergi ke klinik THT gitu ya. Coba kita artikan. B kan nomor 1 ya, kita artikan yang ini aja. BK 아프면 jika B itu perut sakit. 어디에 가야 합니까? Harus pergi ke mana? 내과에 가야 합니다. Harus pergi ke 내과 klinik dalam itu ya. Nomor 2, 다리가 부러지면 jadi kaki ya, kaki 부러지다 itu patah ya. Kaki itu jika 부러지다 patah ya. 어디에 가야 합니까? Harus kata pergi ke mana? 정형외과에 가야 합니다. Harus pergi ke 정형외과 klinik tulang gitu ya. Sekarang 눈이 아프면 jika nun mata sakit, jika sakit mata, 어디에 가야 합니까? Ya 합니까? Harus pergi ke mana? 안과에 가야 합니다. Harus pergi ke klinik
mata. Terus 얼굴에 뭐가 나면, jika nada itu terjadi ya, jika terjadi 뭐가, 뭐 itu apa ya, 뭐 itu apa, kalau 뭐가 ini anggap aja jika terjadi apa-apa atau jika terjadi sesuatu pada wajah gitu ya. 어디에 가야 합니까? ya 합니까 harus pergi ke mana? 피부과에 가야 합니다. harus pergi ke klinik kulit gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang 정보 ya, 여러분. 정보 nanti kita lanjutkan. Oke, 여러분, sekarang kita lanjutkan yang 정보 ya, 여러분 ya. 외국인 근로자 센터 진료 안내. Jadi kalau anne itu artinya adalah info atau informasi, 진료 itu pengobatan, 센터 pusat, 근로자 itu pekerja, 외국인 orang asing gitu ya. Kita artikan pelan-pelan. 서울 시내 외국인 근로자 센터에서도, jadi di sento itu pusat, 근로자 pekerja orang asing, sine itu kota Seoul gitu ya. 또 juga 외국인 근로자를 위한 의료 서비스를 제공하고 있습니다. 고 있어 itu artinya adalah sedang ya, sedang, 제공하다 itu menyediakan atau memfasilitasi, 서비스 layanan medis. Kalau wihata itu untuk ya, kalau wihan berarti yang diperuntukkan untuk pekerja orang asing gitu ya. Terus 서울 시내에 위치한 7개의 외국인 근로자 센터에서는, ya kalau ini ada subjek di sini kita penggal di sini dulu lah, kita artikan ya, di pusat pekerja orang asing 7 buah ya, di pusat pekerja orang asing 7 buah pusat pekerja orang asing itu yang berlokasi, wichihata itu berlokasi ya, yang berlokasi di kota Seoul gitu ya. Nekwa ibiin hukwa jikwa punman anira. Jadi di 7 buah kantor pusat pekerja orang asing yang berlokasi di Seoul itu ya, itu punman anira itu bukan hanya klinik gigi, klinik THT, dan klinik dalam saja ya, akan tetapi 한방 진료나 종합 검진까지 가능합니다. Tapi di sana itu juga dimungkinkan, 가능하다 itu dimungkinkan bisa ya, dimungkinkan bisa melayani sampai medical check up ya, 종합 검진, medical check up, nah ataupun pengobatan Shinsei atau pengobatan tradisional gitu ya. Terus 외국인 근로자라면 ya, 외국인 근로자라면 jika ini iraku hamida itu dinamakan ya, jika kalian itu dinamakan pekerja orang asing, maksudnya jika kalian itu adalah pekerja orang asing, 누구나 siapapun, 외국인 근로자 센터의 의료 서비스를 이용할 수 있습니다. Jadi kalian itu el-suit ya, kata el-suit, kalian bisa 이용하다 menggunakan layanan medisnya pusat pekerja orang asing siapapun. Syaratnya kalian tuh harus pekerja orang asing gitu ya. Ya, ini Sentomyong, nama pusat kantor pusat pekerja orang asingnya. Misal ini ada Songdong, ada Gemjon. Ini nama-nama kantor pusat pekerja orang asing ya. Lokasinya ada di sini, lokasi lengkapnya. Terus ini Chilyoil itu tanggal pengobatan atau hari pengobatannya. Terus Eiryo Jiwon Neyong itu isi, Jiwon itu layanan medisnya, isinya itu tentang apa sih gitu ya. Terus Sisol fasilitasnya itu apa saja. Ini bisa kalian baca sendiri ya. Coba kita ambil satu aja contoh ya. Nanti saya screenshotkan aja terus kalian hafal sendiri kosakatanya.
Misalnya di pusat pekerja asing di kota Songdong, ini ya lokasinya, lokasi lengkapnya ada di Songdong-gu, Hongik-dong. Ya, ini ada Ilsa-jil Iil. Ini nama jalannya mungkin ini ya. Ini alamatnya. Terus hari pengobatannya itu Mewul, tiap bulan bulan kedua. Itu hari pengobatannya itu ya. Terus Netce Il Yuil pada hari Minggu yang keempat, hari Minggu yang terakhir gitu ya. Terus isi layanan medisnya itu apa saja sih di Songdong, di pusat pekerja Songdong ini ya. Itu ada isi ini Nekwa, klinik dalam, ada Jikwa, klinik gigi, ada Muryo Jilyo. Itu adalah pengobatan secara gratis ya. Isi layanannya itu. Terus Susi, Chongap Gomjin. Jadi medical check up setiap saat ya, setiap saat ya. Jadi medical check up setiap saat. Terus Tonggap vaksin Jongchung itu artinya adalah suntik vaksin. Itu layanan medisnya isinya. Terus fasilitasnya ada Danduk Sisol, itu fasilitas pribadi atau fasilitas eksklusif gitu ya. Jadi kalau ada kata susi ini artinya adalah setiap saat gitu ya. Jadi ini bisa kalian hafal sendiri ya, nanti saya screenshotkan terus kalian hafal sendiri. Ini cuman nama-namanya saja ya, ini nama pusatnya, lokasinya di mana, tanggal pengobatannya, terus isinya apa aja, terus ini fasilitasnya apa saja. Ini bisa kalian hafal sendiri karena sudah ada kosakatanya ya, bisa kalian dipelajari sendiri. Sekarang saya bahas yang ini aja ya, Yorobun ya. Anggap Sangwang Situm pada quote ya. Coba kalau ada quote seperti ini ya. Quote ini artinya adalah tempat pada menerima Tum bantuan si itu pada waktu Sangwang kondisi atau situasi darurat. Oke ya. Coba kita bahas pelan-pelan. 밤에 갑자기 병원에 가야 한다면 ya jika mion itu artinya jika ya jika ya hata itu harus jika harus pergi ke rumah sakit 갑자기 tiba-tiba pada malam hari gitu ya 어디에 도움을 요청해야 할까요? Jadi, kayo itu artinya adalah bagaimana kalau, atau maukah, atau mau, atau akan gitu ya. Akan, kayo akan, ya hata harus, akan harus, yucong hata meminta bantuan kemana gitu ya. 바로 119에 전화하면 됩니다. Kita itu bisa jika menelepon pada nomor 119 baru secara langsung gitu ya. Terus gunen ya nomor telepon 119 ini isip sasikan sambek ini ya sambek yuksip oil 언제든지 이용이 가능합니다. Jadi layanan nomor telepon 119 ini itu dimungkinkan bisa iung hata itu digunakan onje itu kapan? Kalau onje denji itu kapanpun ya, selama 365 hari ya, 1 tahun full ya, dan 24 jam. Jadi itu ini selalu layanan 119 itu buka 24 jam ya, pokoknya buka terus menerus itu yang artinya itu. 그리고 kemudian 이곳에서는 di tempat ini 영어, 중국어, 일본어 ya 일본어 terus 몽골어, 베트남어 등 5개 국어로 의료 상담 서비스를 받을 수 있습니다. Jadi di tempat ini kalau ada kata al-suid seperti ini ya al-suid kita itu bisa pada menerima servis atau layanan konsultasi medis dengan ini 5 buah kuko bahasa 5 buah bahasa negara yaitu bahasa Vietnam, bahasa Mongol, bahasa Jepang, bahasa Cina dan bahasa Inggris. Jadi seperti itulah kira-kira artinya di ini ya, Jongpo bab 27 ini. Oke, Yorobun. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik
듣기 ya. Coba 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut kok, kemudian 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Coba nomor 1, 이 사람은 orang ini 어디에 가야 합니까? Orang ini ya 합니까 artinya harus pergi ke mana. Orang ini harus pergi ke mana? Coba kita dengarkan ya 여러분 ya. 27과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디에 가야 합니까? 1. 내과에 가야 합니다. 2. 치과에 가야 합니다. 3. 피부과에 가야 합니다. 4. 산부인과에 가야 합니다. Oke, orang ini harus pergi ke mana? Berarti jawabannya adalah yang nomor 2 ya. Harus pergi ke klinik gigi ya, 여러분 ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ini ya, 여러분. 이 사람은 orang ini itu melakukan apa ya? Orang ini sedang apa? Coba kita dengarkan lalu kita jawab. 2번 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 연고를 바릅니다. 2. 약을 먹습니다. 3. 소독을 합니다. 4. 파스를 붙입니다. Oke ya, berarti jawabannya adalah ini ya, mensterilkan. Berarti 소독을 합니다. Jawabannya itu adalah yang nomor 3 ya, 여러분 ya. Yang nomor 3. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 ini. 이 사람은 orang ini 무엇을 했습니까? Orang ini telah melakukan apa? Coba kita dengarkan. 3번 이 사람은 무엇을 했습니까? 1. 깁스를 했습니다. 2. 수술했습니다. 3. 주사를 맞았습니다. 4. 붕대를 감았습니다. Oke, jawabannya adalah 주사를 맞았습니다. Artinya adalah disuntik ya. Orang ini sedang suntik gitu ya. Sekarang kita ini ya bahas yang selanjutnya ya, 여러분. Oke, kita artikan 하나의 이야기 듣고. Jadi dengarkanlah ini percakapan, dengarkanlah cerita satu, dengarkan satu cerita. 두 개의 질문에 대답하십시오. Ya, mari jawab ya pertanyaan 2 buah. Berarti 1 listening buat 2 pertanyaan ini ya, 여러분 ya. Sekarang kita artikan nomor 4. 여기는 어디입니까? Di sini itu di mana? Nomor 1 Anqua klinik mata. Kalau ini Soaqua klinik anak. Kalau ini Jongyongwequa klinik ortopedi. Kalau Ibi Inhukwa itu klinik THT. Sekarang nomor 4, 남자, laki-laki, 무엇을 해야 합니까? Laki-laki itu harus melakukan apa? Nomor 1, 수술을 해야 합니다. Harus melakukan operasi. Itu nomor 1. Nomor 2, 많이 걸어야 합니다. Harus berjalan banyak. Harus banyak berjalan. Itu nomor 2. Nomor 3, 매일 약을 먹어야 합니다. Harus makan obat setiap hari. Itu nomor 3. Nomor 4, 집에서 찜질을 해야 합니다. Harus mengompres di rumah. Harus melakukan kompres di rumah. Coba kita dengarkan ya listeningnya. Coba. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨습니까? 넘어져서 발목을 삐었어요. 어디 봅시다. 여기가 아픕니까?
아, 네. 발목에 파스를 붙이시고 많이 걷지 마세요. 그리고 집에서 찜질을 하셔야 됩니다. Jadi laki-laki ini sedang di mana? Ini sedang di mana? Ini ada percakapan di Jongyong Wekwa. Jongyong Wekwa itu artinya adalah klinik ortopedi. Laki-laki ini kakinya sedang sakit ya. Terus laki-laki ini harus melakukan apa di rumah? Jadi dia itu harus mengompres kakinya. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, Yorobun ya. Jadi harus mengompres di rumah gitu ya. Oke, Yorobun, sekarang kita lanjutkan yang wakjang yonsep latihan tambahan ya. Ini karena ini nggak ada listeningnya, kita artikan aja. Ini kira-kira kalimatnya ini artinya apa? Kita latihan mengartikan kalimatnya aja ya. 대화를 듣고 dengarkanlah percakapan, kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. 여자는 대화 후에 ya 무엇을 할 겁니까? Jadi ini 여자 partikel subjek ya ini ya, berarti wanita. 할 겁니까 itu artinya sama seperti 할 거예요 ya. Wanita 할 거예요 kemungkinan akan melakukan apa? Ya, setelah 대화, setelah percakapan ya. Nomor 1 집에 가서 ya dia itu akan pergi ke rumah lalu dia akan istirahat. Nomor 2 약을 먹고 dia akan makan obat. Kemudian 계속 근무합니다. Dia akan terus-menerus kerja, akan melanjutkan terus kerja gitu ya. Nomor 3 점심을 먹으러 집에 갑니다. Dia akan pergi ke rumah ya, akan pulang ke rumah untuk makan siang. Nomor 4 병원에 가서 dia akan pergi ke rumah sakit lalu ini 진찰 ya, 진찰을 받습니다. Dia akan menerima pemeriksaan ya, 진찰 itu ya. Sekarang yang ini wakjang yonsep 듣기 대 ini artinya aja ya. Cuman artinya coba Sujin sih saudara Sujin ini adalah listeningnya ya ini ya. Ini kalimat listeningnya itu ya. Sujin sih 근무시간에 pada waktu kerja 어디에 갔다 왔어요. Saudara Sujin dia itu kalau ini kata telah pergi dan telah datang ya. Maksudnya tuh habis dari mana pada waktu kerja gitu ya. 죄송해요, mohon maaf, Banjangnim, mohon maaf Pak Mandor. 점심 먹고 aku itu makan siang. Kemudian 속이 너무 안 좋아서. 속 itu artinya adalah kayak dalam itu, bagian dalam tubuhku atau dalaman tubuhku atau perut itu ya. 속이 dalaman tubuhku itu 너무 sangat tidak bagus sebab sangat tidak bagus 휴게실에서 좀 쉬었어요. Aku itu istirahat sebentar di ruang istirahat gitu ya. 많이 아프면 jika kamu itu sakit banyak, jika kamu itu sangat sakit sekali. 일찍 들어가서 kamu itu kembali lebih awal atau pulang ke rumah lebih awal lalu 약 먹고 makanlah obat kemudian 좀 쉬도록 해요. Lakukanlah dorok supaya kamu istirahat di rumah atau kamu istirahat sebentar. 좀 itu sebentar ya. Kata dorok itu artinya supaya ya. Lakukan supaya istirahat sebentar. 네 반장님, ya Pak Mandor, 그렇게 할게요. 할게요 akan saya lakukan seperti itu. 감사합니다, terima kasih gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 읽기 ya 여러분 ya. Coba 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut, kemudian 알맞은 문장을 고르십시오. Pilihlah hal yang
pilihlah munjang kalimat yang benar. Nomor 1, 안 과에 가야 합니다. Harus pergi ke klinik mata. Nomor 2, harus pergi ke klinik Cikwa, klinik gigi. Nomor 3, harus pergi ke klinik kulit. Nomor 4, harus pergi ke klinik ortopedi. Karena ini yang sakit itu matanya ya, berarti harus pergi ke klinik mata. 정답은 1번입니다. Nomor 2, 수술을 하고 있습니다. Sedang melakukan operasi. Jelas ini 안 맞아요. Enggak benar ya. Nomor 2, 찜질을 하고 있습니다. Sedang melakukan kompres, sedang mengompres. Oke, 정답은 2번입니다. Nomor 3, 연고를 바르고 있습니다. Sedang mengoleskan salep ya. Jelas nih tidak sesuai. Nomor 4, 파스를 붙이고 있습니다. Sedang menempelkan pase koyo atau salon pas gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. 빙간. coba. 빙간에 들어갈 가장 맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar. Kata pergi masukkan ke pinggan kolomnya. Coba kita artikan. Nomor 3 dulu ya. 목이 너무 아파요. 목 itu artinya adalah tenggorokan atau leher juga bisa ya. Karena ini diartikan tenggorokan ya. Tenggorokanku itu sangat sakit gitu ya. 목이 titik-titik 이비인 후과에 가보세요. Ya, lehermu titik-titik. Kalau ini apa so? Lehermu sebab sakit ya. Cobalah pergi ke klinik THT ya. Kurang masuk ya. Nomor 2 misalnya, 목이 아프고 lehermu sakit, kemudian pergi ke klinik THT, jelas gak masuk ya. Nomor 3, 목이 아프면, jika leher atau tenggorokan ya ini ya, jika tenggorokanmu sakit itu ya, cobalah pergi ke klinik THT. Oke ya, 정답은 3번입니다. Jadi jika tenggorokanmu sakit ya. Kalau nomor 4, apenhu, mugi apenhue, setelah tenggorokanmu sakit ya, cobalah pergi ke klinik THT. Yang paling tepat itu adalah jika tenggorokanmu sakit, ape면 ya 여러분 ya. Sekarang kita lanjutkan ya, yang nomor ini, yang nomor 4. 집에서 요리를 했는데 aku telah melakukan masak di rumah. Aku telah memasak di rumah. 근데 akan tetapi 손을 대었습니다. Itu tanganku terkena benda panas ya, atau terbakar, terkena benda panas gitu ya. Ini salah arti ya nih ya. Tangan tersayat itu salah ya. 그래서 jadi 손을 대었습니다 itu terkena benda panas ya, tangan terkena benda panas. 그래서 sehingga 연고를 바르고 aku telah mengoleskan salepku, kemudian band itu Hansaplast titik-titik ya. Coba nomor 1, 붙였습니다. Aku telah menempelkan Hansaplast, itu nomor 1. Nomor 2, aku telah makan Hansaplast, jelas salah ya. Nomor 3, 찍었습니다. Aku telah, kalau kata cipta itu artinya adalah menghidupkan atau memancak ya, memancak itu. Kalau misalnya 사진을 찍다 itu mengambil gambar gitu ya. Kalau cik ini artinya memancak gitu aja. Atau menghidupkan Hansaplast yang nggak masuk ya. Kalau ini 주물었습니다 itu artinya aku telah memijat Hansaplast, jelas salah. Jadi jawabannya yang betul adalah nomor 1 ya 여러분. 밴드를 붙였습니다. Artinya aku telah menempelkan Hansaplast itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5. Coba kita artikan. 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pada pertanyaan berikut ini. Cilio sikan itu waktu, cilio itu pengobatan. Waktu pengobatannya, pyongil itu setiap hari ya.
sorry kok setiap hari, Pyongil itu pada hari kerja. Pyongil itu hari Senin sampai hari Jumat ya, Pyongil itu ya. Ojon jam 10 pagi sampai jam 6 sore, hari biasa itu hari kerja. Terus 점심 sigan, waktu siang, waktu istirahat siang itu ya, dari jam 1 sampai jam 2 istirahat siangnya itu. Terus kalau toyoil, jumal akhir pekan, hari Sabtu itu buka dari jam ini 10 pagi sampai jam 1. Kalau hari biasa dari jam 10 sampai jam 6. Kalau hari Minggu itu hari Minggu atau hari libur ya, atau tanggal merah itu Yujin, itu tutup ya. Hari Minggu itu tutup, libur maksudnya itu ya. Nggak ada praktek. Coba 치료를 받을 수 있는 시간은, jadi waktu nen yang suit itu bisa, waktu yang bisa menerima pengobatan, waktu yang bisa kita menerima pengobatan itu kapan ya? Nomor 1 itu 월요일 오후 jam 7 malam ya, jam 7 malam pada hari Senin jam 7 malam. Padahal kalau 월요일 kan hari Pyongil ya, hari Pyongil ini hari biasa itu sampai jam 6. Jelas kalau jam 7 itu nggak bisa ya. Kita disuruh cari yang bisa. Nomor 2, 목요일 오전. Jadi jam 9 pagi pada hari Kamis. Padahal kalau Pyongil itu bukanya mulai jam 10 ya. Kalau jam 9 itu belum buka ya, ini jelas salah. Nomor 3, 토요일 오전 ya, 11시 jam 11 pagi pada hari Sabtu. Lihat hari Sabtu. Hari Sabtu itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Jadi bisa ya ini jam 11 ya. Terus ini nomor 4, 일요일 오후 12시 jam 12 siang pada hari Minggu. Padahal kalau hari Minggu itu tutup ya. Yujin, ini hari Minggu itu Yujin itu artinya adalah libur ya. Jelas ini nggak bisa. Yang bisa menerima pengobatan itu pada hari Sabtu jam 11 pagi itu bisa. Karena hari Sabtu itu bukanya jam 10 sampai jam 1. Jadi jam 11 kita masih bisa untuk menerima pengobatan gitu ya. Sekarang kita lanjutkan 여러분. 그림을 보고 lihatlah gambar ko, kemudian 알맞은 표현을 고르십시오. Pilihlah 표현 ekspresi yang benar. Nomor 1, 방을 닦고 있어요. Sedang menyapu kamar. Nomor 2, 빨래를 개고 있습니다. 개다 itu ini sedang melipat ya, sedang melipat. Pale itu cucian ya, sedang melipat baju atau melipat cucian. Terus nomor 3, 먼지를 털고 있어요. Itu artinya sedang 먼지를 털다, sedang membersihkan debu. Kalau nomor 4, 설거지를 하고 있습니다. Atau 하고 있어요, sedang mencuci piring. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya 여러분 ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Sekarang ya nomor 2 여러분. 저는 보통 퇴근하면, jadi saya itu jika 퇴근 pulang kerja biasanya 집에서 저녁 식사를 합니다. Biasanya aku itu melakukan makan malamnya itu di rumah gitu ya. titik-titik 오늘은 시내에서 고향 친구를 만나서 ya. 그리고 itu dan atau kemudian. Kalau nomor 2 ini 그래서 sehingga. Kalau 그런데 itu akan tetapi. Kalau 그러므로 maka dari itu. Jadi kira-kira untuk mengisi pinggan yang cocok dari mana? Misalnya kita isi nomor 1. Kemudian hari ini aku itu sebab bertemu teman kampung halamanku di pusat kota. 함께 저녁을
Mogel 겁니다. Aku mungkin akan makan malam bersama. Jadi kurang masuk ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat itu adalah nomor geronde ya. Jadi yang nomor 3 ini ya. Geronde itu akan tetapi. Jadi kalau diartikan tuh seperti ini ya Yorobun. Jadi saya itu setelah jika pulang kerja biasanya itu makan malam Pak di rumah. Gronde akan tetapi hari ini itu sebab manaso bertemu teman kampung halaman di kota, di pusat kota, maka elkomnida aku mungkin akan makan malamku itu bersama-sama itu ya. Kalau nomor 4 mau maka dari itu kurang cocok ya. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분 kita artikan 다음 아내문에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apakah hal yang benar menurut penjelasan tentang anemun papan informasi berikut. Coba kita disuruh mencari hal yang benar kita tulis ya biar kita nggak salah nanti ya. Kita disuruh mencari hal yang benar. Coba kita artikan Ciryosigan waktu pengobatannya Pyongil itu pada hari kerja Senin sampai Jumat itu buka jam setengah 10 sampai jam 6 sore. Terus makan siang, istirahat siangnya jam 12 sampai jam setengah 2 gitu ya. Terus pada hari Sabtu itu bukanya jam setengah 10 sampai jam 12 ya, setengah hari ya kalau hari Sabtu. Terus kalau hari Minggu itu Kungyuil itu libur, hari Minggu itu libur ya. Terus ini Hanmam Jongyong Wekwa itu artinya ada klinik ortopedi. Ini Hanmam, kalau mam itu kan artinya itu perasaan ya. Han itu satu perasaan atau satu hati. Ini nama ini ya, klinik ortopedinya ya ini ya. Kita disuruh mencari hal yang betul. Coba nomor 1, 토요일에는 pada hari Sabtu 오전에 가야 합니다. Kita itu harus pergi pada ojon, pada pagi hari. Ya, ini kemungkinan betul ya. Karena pada hari Sabtu ini cuma bukannya setengah hari. Oke ya. Nomor 2, 공휴일에 itu pada tanggal merah juga ya pada tanggal hari libur juga 치료를 받을 수 있습니다. Jadi 치료를 받을 수 있습니다. 수 있어 itu artinya bisa menerima pengobatan juga pada tanggal merah, jelas tidak sesuai. Nomor 3 열도 12시부터 1시간 동안 점심 시간입니다. Jadi waktu istirahat siangnya itu ya, waktu istirahat siangnya itu selama 1 jam ya. Dari jam 12 sampai jam setengah 2, berarti 1 jam setengah ya. Jelas ini tidak sesuai. Yang betul 1 jam setengah bukan 1 jam. Nomor 4 아침 9시부터. Jadi dari jam 9 pagi 치료를 받을 수 있습니다. Kita bisa menerima pemeriksaan. Jadi dari jam 9, padahal bukanya itu jam setengah 10 ya. Jelas ini tidak sesuai. Yang paling betul itu pada hari Sabtu itu harus pergi pagi hari ya. Pada hari Sabtu kita harus perginya itu di pagi hari. Oke ya Yorobun ya. Jadi sekianlah pembahasan di bab 27 ya Yorobun. Jadi nanti di lain kesempatan kita akan melanjutkan bab 28. Oke, sekian dulu pelajaran dari saya. Nanti kita lanjutkan di bab selanjutnya. Ya, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 생각해도